Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai penyeleksian kondisi, gitu ya. Penyeleksian kondisi di dalam C++ itu kita bisa gunakan if, gitu ya. Ada dua sebenarnya, ada if, ada switch. Oke, konsepnya sama, artinya adalah kita akan menyeleksi kondisi berdasarkan data yang diinputkan, gitu ya. Nanti, tergantung kondisi yang kita inginkan seperti apa. Jadi konsepnya adalah kalau kita, tuliskan di flowchart, kita punya nilai yang kita inputkan, misalkan kita punya input I, gitu ya. Lalu kita cek apakah gitu ya, I lebih besar dari, 60 misalkan. Nah, jika iya apa, gitu ya, jika iya misalkan Cout atau output lulus. Ini di flowchart-nya misalkan dia lulus, ya. Nah, artinya kalau tidak apa, selesai kan gitu ya. Nah, nanti yang kita mainkan adalah konsepnya mau bagaimana, gitu ya. Nah, ini dasarnya begini. Jadi kita akan menyeleksi suatu nilai berdasarkan data yang kita inputkan. Misalkan di sini adalah, kita coba programnya gitu ya, kita punya, nilai I gitu ya, misalkan integer I, lalu kita masukkan I-nya, inputkan I melalui keyboard, misalkan masukkan nilai, kita masukkan ke variabel I, sorry, oke. Jika kita lihat di sini, jika I lebih besar dari 60, I lebih besar dari 60, jika iya apa yang akan dilakukan? Maka tampilkan misalkan lulus, gitu ya, selesai. Jadi, jika I besar 60, jika kondisi I besar 60 artinya hasilnya yes, maka tampilkan lulus. Gitu. Maka kalau kita compile adalah kita masukkan 70, maka dia lulus. Nah, apa yang terjadi jika dia tidak lebih besar 60 atau kita masukkan nilai 60, maka hasilnya adalah kita masukkan 60, maka hasilnya adalah tidak ada apa-apa, gitu ya. Artinya di sini, tidak ada apa-apa, artinya jika iya ini, jika tidak ya tidak ada apa-apa. Nah, kalau misalkan ada kondisi lainnya yang memungkinkan, jika tidak bagaimana? Nah, nanti kita bisa, tambahkan di sini, misalkan ya, kita tambahkan di sini, misalkan jika tidak apa? Ini jika iya ya, jika tidak misalkan di sini, apa yang akan terjadi? Misalkan kita tambahkan, eee output misalkan tidak lulus, gitu ya. Lalu selesai, oke. Nah, artinya di sini ada, hasil lain jika kondisinya tidak, gitu. Jika tidak iya gimana? Maka ada kondisi lain, ada statement lain, yaitu misalkan cout tidak lulus. Oke, seperti itu. Jadi bisa saja Anda punya satu statement, jika iya maka apa, jika tidak, tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada yang kita tampilkan. Nah, ada juga kemungkinan lain, kalau tidak berarti ada dua kemungkinan antara lulus dengan tidak lulus. Kalau tidak berarti tampilkan di layar tidak lulus, gitu ya. Nah, artinya adalah di sini jika kondisinya hanya ada dua kemungkinan. Gitu. Nah, artinya gimana kalau lebih dari 3 kemungkinan 2 kemungkinan, maka kita bisa tambahkan kondisi lain di sini, kan gitu ya. Misalkan kita tambahkan, kondisi lain. Oke, misalkan jika tidak apa, berarti misalkan saya inginnya
Kalau tidak berarti ada penyelesaian terhadap kondisi lain gitu. Misalkan oke, atau bisa ini. Misalkan apakah gitu ya, I eee, apa, besar 40 misalkan. Artinya kalau besar 60 lulus, kalau besar 40 apa? Misalkan nanti jika iya, apa yang akan terjadi? Gitu. Artinya kita menambahkan kondisi yang lain. Nah, else-nya berarti adalah jika iya ini, jika tidak, apakah ada kondisi yang lain kan gitu ya. Nah, misalkan I besar 40. Gitu ya. Kalau besar 40 misalkan dia bisa perbaikan misalkan ya, gitu. Nah, kalau tidak besar 40 juga misalkan, kita bisa tuliskan di sini, eee, misalkan else terakhirnya misalkan, dia harus mengulang. Misalkan contohnya begitu ya. Misalkan itu. Jadi ada 2 kemungkinan, I-nya besar 60, I-nya besar 40 gitu ya, atau kalau tidak dia mengulang. Jadi kalau kita masukkan 50, apa yang terjadi? Maka dia harus perbaikan, gitu ya. Kalau dia misalkan 40, apa yang terjadi? Maka dia harus mengulang, gitu ya. Maka tergantung nilai yang kita inputkan. Misalkan kalau saya masukkannya misalkan nilainya besar 60, maka dia adalah lulus. Kalau tidak, apakah dia besar 40? Jika iya, dia perbaikan. Jika tidak, kedua-duanya else. Else terakhir ya, berarti dia harus mengulang. Gitu ya. Nah, ini adalah, kemungkinan banyak, kondisi. Misalkan kalau Anda punya kondisinya lebih dari 2, ya tinggal ditambahkan else if. Yang paling penting adalah kita punya block statement, statement mana yang akan dijalankan jika sebuah kondisi benar. Misalkan kalau ini benar, apa yang akan terjadi? Nah, artinya apa yang ada di dalam block statement ini akan dijalankan. Ini isinya bisa apa saja, bisa kondisi juga kan gitu ya. Nah, artinya yang penting konsepnya di block statement ini. Nah, kalau tidak juga sama, artinya kalau kondisi ini benar di block statement, kalau tidak keduanya di block statement. Walaupun tidak wajib dengan block ini ya, kalau kita hanya memiliki satu statement saja gitu ya. Cuman kalau kita mau menambah statement dan yang lainnya itu agak susah, sebaiknya biasakan kita gunakan block statement. Seperti itu untuk, if gitu ya. Nah, nanti ada juga sebenarnya switch gitu ya, kita akan bahas nanti untuk switch-nya. Mungkin, silakan, Anda, kalau ada pertanyaan mengenai if, bisa tuliskan di, komentar. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.